Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Saya Bintan Saniata Rifa Al-Munawarah dengan NPM 2513034054 dengan prodi Pendidikan Geografi. Jadi di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan peta lempeng tektonik dunia, arah pergerakannya dan juga profilnya serta fenomena-fenomena yang terjadi. Baik, jadi semua benua ini awal mulanya itu masih menjadi satu, yang kita kenal sebagai Pangea. Lalu karena adanya pergerakan lempeng, maka dia memisah begitu, dan jadilah beberapa lempeng-lempeng gitu ya. Dan di sini ada 15 lempeng. Kita akan membahas satu persatu. Sebelum itu kita akan membahas jenis-jenis pergerakan lempeng terlebih dahulu. Yang pertama ada konvergensi. Nah, jadi konvergensi itu pergerakan lempeng yang saling mendekat atau saling bertabrakan. Karena dua lempeng yang saling bertabrakan tersebut menimbulkan biasanya gempa dan juga palung, ya tergantung ya. Kalau yang menyebabkan gunung api aktif itu biasanya itu lempeng benua samudra, ya, dan samudra-samudra gitu. Lanjut ke divergensi itu yakni pergerakan lempeng yang saling menjauh, ya, seperti tanda panah ini, dia menjauh, saling menjauh. Nah, ini divergensi. Lalu selanjutnya itu ada transformasi. Nah, transform ini saling bergeser. Jadi dia itu lempengnya saling bergeser. Nah, dia biasanya menimbulkan patahan gitu. Oke, baik, langsung kita pembahasan ke lempeng Pasifik. Nah, lempeng Pasifik ini faktanya adalah lempeng yang paling terbesar dan yang paling lebar gitu ya. Lempeng paling besar dan paling lebar. Nah, lempeng Pasifik ini juga kecepatannya pergerakannya itu sekitar 10-11 cm per tahun. Dan ini kecepatan yang paling cepat di antara lempeng-lempeng yang lainnya. Gitu. Lalu di sini juga ada beberapa tanda-tanda konvergen, divergen, dan transformnya. Yang pertama ada konvergen, ya. Tanah saling bertemu di utara Pasifik. Nah, konvergen ini dia fenomenanya subduksi lempeng Pasifik ke bawah Amerika Utara membentuk zona Aleutian Trench. Ya, ini konvergens. Terjadi gempa besar dan juga letusan gunung api di Alaska dan kepulauan Aleut. Contoh gempa Alaska 1964. Nah, ini salah satu gempa terbesar juga dalam sejarah gitu ya, karena magnitudenya 9,2. Wah, Masya Allah, gede banget ya. Selanjutnya ada transform. Nah, transform ini dia, ya, transform ini terjadi gesekan atau berpisah ya, dia bergeser gitu, tanahnya sejajar di barat Amerika Utara. Terjadi gesekan horizontal antara kedua lempeng sehingga membentuk patahan San Andreas. Sesar ini juga menyebabkan gempa tektonik besar di wilayah California. Akan tetapi tidak membentuk gunung atau palung. Tuh. Selanjutnya ada divergen, lempeng Nazca dan juga lempeng Pasifik. Nah, divergen ini saling menjauh ya di antara lempeng Nazca dan Pasifik sehingga menimbulkan terbentuknya punggungan tengah samudra gitu, atau yang disebut East Pacific Rise. Juga menimbulkan fenomenanya muncul kerak samudra baru dari magma yang naik ke permukaan. Nah, aktivitas gunung api bawah laut dan gempa kecil menengah sering terjadi di daerah ini. Selanjutnya ada divergen antara Pasifik dan lempeng Antartika, ya, Pasifik bagian selatan dan lempeng Antartika. Nah, ini menyebabkan fenomena yakni terjadinya pemekaran dasar samudra di sekitar Antartika membentuk Pacific Antarctic Ridge. Lalu muncul kerak baru dan aktivitas vulkanik di bawah laut. Selanjutnya ini ada lempeng Australia dan lempeng Pasifik, dia terjadi saling bertemu ya, ini dengan ini. Ini konvergen. Nah, fenomena yang terjadi itu subduksi Indo-Australia ke bawah Pasifik dan Eurasia, membentuk zona gempa dan gunung api aktif di Indonesia dan Papua. Contohnya gempa Aceh, dan juga ini apa namanya, gempa Aceh dan tsunami, ya, tsunami. Gunung api aktif juga ada gitu. Gunungnya seperti Gunung Merapi dan Gunung Sinabung karena aktivitas konvergen ini. Baik, selanjutnya kita pergi ke lempeng Amerika Utara. Nah, lempeng Amerika Utara ini arah geraknya ke arah barat. Kecepatannya 2-3 cm per tahun. Jenis pergerakannya itu ada tadi ya, transform dengan Pasifik itu San Andreas. Lalu juga ada konvergen yang menyebabkan gempa tadi. Terus juga ada divergen.
dan juga konvergen di bagian lempeng Kokosa ini Kokosa dan Amerika. Nah, konvergen Amerika Utara dengan Kokosa ini menimbulkan subduksi. Fenomenanya subduksi lempeng Kokos ke bawah Amerika Utara di sepanjang pantai Meksiko, membentuk zona subduksi Meksiko, dan akhirnya banyak gunung api aktif. Terus juga sering terjadi gempa besar. Contohnya itu gempa Meksiko pada tahun 1985, magnitudonya 8. Wah, cukup fantastis juga ya. Lalu ada gunung api Popocatépetl ya, karena konvergensi ini. Lalu selanjutnya ini juga ada divergen sehingga terjadi Mid Atlantic Ridge ya. Lalu juga terbentuk kerak samudra baru. Ya, itu tadi lempeng Amerika Selatan itu arah geraknya tadi ke arah barat, lalu kecepatannya itu 3 cm per tahun. Dan arah-arah pergerakan lempengnya itu ada beberapa ya. Yang pertama ada divergen Amerika Selatan dengan Afrika itu menimbulkan Mid Atlantic Ridge, Mid Atlantic Ridge, kerak baru dan juga gunung api di bawah laut. Lalu konvergen dengan Nazca. Nah, ini konvergen dengan Nazca ini menimbulkan pegunungan Andes, gempa besar dan juga gunung api aktif ya. Gunung api aktif. Lalu selanjutnya ada transform dengan Scotia. Seharusnya di sini ada ya, cuma saya juga masih kurang paham di mana letaknya. Kalau di sumber dari internet itu ada transform ternyata, yakni fenomenanya gempa tektonik kecil menengah, transform dengan lempeng Scotia tadi. Nah, ya selanjutnya ada lempeng Eurasia. Lempeng Eurasia ini arah geraknya ke arah timur, kecepatannya 2-3 cm per tahun. Lalu arah pergerakannya itu ada divergen tadi yang Mid Atlantic Ridge, dan juga ini konvergen bersama dengan lempeng India. Ya, ini menimbulkan pegunungan Himalaya. Ya, jadi lempeng Eurasia berkonvergen dengan lempeng India menimbulkan pegunungan Himalaya. Selanjutnya yaitu lempeng Afrika. Ya, rawat lempeng Afrika ya. Nah, lempeng Afrika ini geraknya ke arah timur. Kecepatannya 2,5 cm per tahun kurang lebih. Lalu arah pergerakannya tuh ada divergen dengan Arabia. Nah, ini menimbulkan Laut Merah yang semakin lebar. Jika ini terus bergerak divergennya, maka potensi jangka panjangnya itu Laut Merah bisa menjadi samudra baru gitu, karena tadi pergerakan yang terus berjalan gitu. Selanjutnya ada divergen Afrika dan India. Di antara lempeng Afrika dan India. Di antara lempeng Afrika dan India ini terjadinya pemekaran dasar samudra, lalu ada aktivitas gunung api di bawah laut dan terbentuk kerak baru. Nah, kita bergeser ke sini tadi yang sudah dijelaskan di awal. Divergen antara Afrika dan Amerika Selatan ini menimbulkan Mid Atlantic Ridge ya, Mid Atlantic Ridge gitu. Lalu selanjutnya ada Afrika dengan Atlantik. Nah, ini juga terjadi Samudra Atlantik bagian selatan, Mid Atlantic Ridge bagian selatan. Terus juga pembentukan kerak samudra baru tentunya. Ya, selanjutnya lempeng Antartika. Nah, lempeng Antartika ini ada divergen dengan lempeng Pasifik. Nah, yang terjadi itu fenomenanya ralat geraknya itu ke arah selatan ya, teman-teman. Lalu kecepatan per tahunnya itu 1,5 cm. Dan yang terjadi ini, divergen ini adalah fenomenanya pemekaran dasar samudra, aktivitas gunung api bawah laut, dan gempa kecil menengah. Selanjutnya, nih ada divergen antara Atlantik dengan Australia. Nah, Atlantik dengan Australia sama. Dia fenomenanya terjadi pemekaran dasar samudra antara Antartika dan Australia tadi, karena terjadi divergensi. Kalau ini tadi sudah dijelaskan ya, bersama dengan lempeng Afrika itu terjadi apa gitu. Ya, selanjutnya ada lempeng Australia. Nah, lempeng Australia ini arahnya ke timur laut ya. Dan ini cukup besar, cm-nya itu sekitar kurang lebih 7 cm per tahun kecepatannya. Lalu ini ada beberapa tanda-tanda panah juga. Nah, kalau yang konvergen dengan Pasifik ini tadi sudah dijelaskan ya di awal. Dia menimbulkan gempa sesar Christchurch di Selandia Baru. Terus juga aktivitas gunung api aktif, menimbulkan gunung api aktif. Nah, lalu ada konvergen dengan Eurasia. Nah, konvergen dengan Eurasia nih.
Dia sekitar Sumatera dan juga Jawa, Bali gitu. Nah, karena konvergen ini antara Australia dan Eurasia menimbulkan gunung api aktif, yakni Gunung Merapi contohnya, Gunung Sinabung, Gunung Krakatau yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya tadi ya yang sudah dijelaskan tadi ya, divergen dengan Antartika, dia membentuk kerak baru karena pemekaran dasar samudra gitu. Ya, baik, selanjutnya ada lempeng Nazca. Nah, lempeng Nazca ini dia arah pergerakannya itu ke arah timur. Dan kecepatannya lumayan besar, yaitu 9 cm per tahun. Nah, lempeng Nazca ini ada beberapa pergerakan, yakni ada pertama divergen. Divergen ini menimbulkan pemekaran dasar samudra, seperti awal tadi yang sudah dijelaskan paling awal ya, pemekaran dasar samudra. Lalu ada aktivitas gunung api di bawah laut juga, dan juga ada gempa kecil. Lalu ada konvergen, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Karena konvergen ini antara lempeng Nazca dan lempeng Amerika Selatan terbentuk pegunungan Andes dan juga gempa chill yang tadi sudah dijelaskan di awal bahwa dengan magnitudo 9 ke atas kurang lebih ya, 9 ke atas. Itu juga gempa terbesar dalam sejarah yang pernah tercatat gitu ya. Lalu ada konvergen antara Nazca dan Cocos. Antara Nazca dan Cocos ini fenomenanya pemekaran dasar laut lagi di sekitar Kepulauan Galapagos. Ada aktivitas vulkanik di bawah laut, lalu pulau-pulau vulkanik Galapagos terbentuk dari hotspot dan pemekaran ini gitu. Nah, interaksi lain antara Nazca dan Antartika itu ada divergen. Sebenarnya ada divergen, Nazcanya menjauh dari Antartika gitu, cuma masih belum tahu letak persisnya di mana. Yang jelas dia menimbulkan pemekaran dasar laut di Chill Rise. Nah, Chill Rise, aktivitas vulkanik di bawah laut, lalu terbentuk kerak baru di zona ridge gitu. Ya, selanjutnya ada lempeng Kokosa. Nah, lempeng Kokosa ini arah pergerakannya ke arah timur, kecepatannya 7,5 cm kurang lebih ya. Lalu ada beberapa arah pergerakan. Nah, ini yang pertama ada konvergen. Divergen dulu. Divergen dengan Nazca. Nah, yang tadi seperti dijelaskan sebelumnya ya, ini terjadi pemekaran dasar samudra, lalu adanya gunung api bawah laut, dan terbentuknya Kepulauan Galapagos. Nah, selanjutnya ini ada konvergen. Nah, konvergen antara Cocos dengan Amerika Utara. Yang terjadi adalah subduksi Cocos ke bawah Amerika Utara, jadi membentuk zona subduksi Meksiko. Nah, karena terbentuknya zona subduksi Meksiko, jadi wilayah yang di daerah sini sering terjadi atau rawan atau resikonya tinggi terhadap gempa besar dan tsunami gitu. Apalagi ini lempeng samudra dengan lempeng benua gitu. Ini bisa menimbulkan gunung api aktif. Nah, contohnya sendiri di gunung api aktif di Meksiko itu ada namanya Gunung Popocatépetl. Ya, itu. Lalu ada juga informasi dari internet gitu bahwa ternyata ada aktivitas konvergen. Saya kurang tahu lebih jelasnya di mana letaknya. Akan tetapi ada konvergen antara Cocos dan Karibia sehingga menimbulkan subduksi Cocos ke bawah laut, menimbulkan gunung api aktif di Amerika Tengah. Terus terjadi gempa besar di Nicaragua dan Costa Rica, dan munculnya gunung api Arenal di Costa Rica gitu. Selanjutnya yakni ada lempeng Karibia. Mohon maaf sebelumnya karena sedang hujan jadi agak berisik ya. Lanjut kita ke lempeng Karibia. Nah, lempeng Karibia ini dia saya kurang paham dan kurang tahu letaknya di mana. Akan tetapi ada beberapa arah pergerakan. Nah, sebelum itu informasinya arah pergerakan ini ke arah timur, kecepatannya 2 cm per tahun. Lalu lempeng Karibia ini pertama terjadi transform Karibia dengan Amerika Utara. Nah, dengan Amerika Utara ini ya, transform. Walaupun kecil tapi dia banyak arah pergerakan sebenarnya. Nah, transformnya itu menimbulkan gempa besar di Haiti pada tahun 2010 di zona patahan aktif. Ya, tadi Karibia dengan utara, Amerika Utara. Lalu ada Karibia dengan Amerika Selatan, batas selatan Karibia. Nah, jadi terjadi transform juga antara Karibia dengan Amerika Selatan di bagian sini ya, mungkin kurang lebih di daerah Venezuela. Ini terjadi gempa tektonik di Venezuela. Terjadi zona patahan aktif tapi tidak menghasilkan pegunungan besar.
terjadi patahan aktif tapi tidak memunculkan pegunungan besar. Selanjutnya ini ada lempeng Filipina. Nah, lempeng Filipina ini bergeraknya ke arah barat, kecepatannya lumayan besar, yakni kurang lebih 6-8 cm per tahun. Lalu pergerakan lempengnya ini sebenarnya ada beberapa, cuma saya kurang paham letaknya di mana. Tapi alhamdulillah dapat informasi dari internet juga bahwa konvergen dengan lempeng Eurasia. Nah, jadi lempeng Filipina ini konvergen dengan lempeng Eurasia, sehingga terjadi subduksi Filipina ke bawah Eurasia, terbentuk palung Jepang dan palung Taiwan. Lalu terjadi gunung api aktif di Jepang, yakni gunung yang kita kenal dan famous ya, yakni Gunung Fuji dan juga Gunung Sakurajima. Gempa besar juga terjadi karena konvergen ini, yakni di Jepang dan Taiwan. Lalu ada konvergen dengan lempeng Pasifik. Terjadi palung Filipina dan palung Mariana. Terjadi palung Filipina dan juga palung Mariana. Konvergen dengan lempeng Pasifik. Ya. Dengan lempeng Pasifik. Begitu. Lalu selanjutnya ada konvergen dengan Australia. Nah, lempeng Filipina bagian selatan ya, lempeng Filipina bagian selatan ini terjadi konvergen dan menimbulkan subduksi Australia ke bawah Filipina dan terbentuklah, ya maaf ya tadi ada karena sedang hujan, terbentuk palung Mindanao. Selanjutnya ini ada lempeng Arabia. Nah, lempeng Arabia ini bergeraknya ke arah timur laut, kecepatannya 2,5 cm per tahun, dan terjadi arah pergerakannya divergen. Nah, divergen ini menimbulkan Laut Merah yang terkenal dan ikonik ya. Lalu bertabrakan dengan Eurasia, konvergen dengan Eurasia. Di bagian Iran dan Turki terjadi gempa besar dan zona lipatan. Ya, selanjutnya ada lempeng India. Nah, lempeng India ini arahnya ke utara, kecepatannya 5 cm per tahun. Lalu ada arah pergerakannya konvergen dan divergen. Kalau konvergen ini bersama dengan Eurasia, dia menimbulkan pegunungan Himalaya dan terjadi gempa besar di Nepal dan India Utara. Lalu tadi sudah dijelaskan ya, divergen dengan Afrika. Lalu selanjutnya ada lempeng Scotia. Nah, lempeng Scotia ini arahnya ke bagian timur, arah geraknya kecepatannya 2 cm, cukup rendah ya, 2 cm per tahun. Lalu arah pergerakannya itu ternyata ada transform. Nah, transform ini menimbulkan fenomena gempa tektonik kecil menengah di Atlantik Selatan. Tidak ada pegunungan besar, tetapi zona patahan yang aktif. Dan yang terakhir adalah lempeng Juan de Fuca. Juan de Fuca ini sepertinya lempeng yang lebih kecil ya daripada lempeng yang lainnya. Nah, lempeng Juan de Fuca di antara lempeng-lempeng yang lain. Nah, baik, itu tadi beberapa lempeng-lempeng yang sudah dijelaskan, semua lempengnya. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dan juga manfaat dari penjelasan video ini. Perlu sekali kita belajar lempeng-lempeng ini. Karena apa? Karena agar kita tahu bagaimana terbentuknya bumi, lalu apa fenomena-fenomena yang terjadi, dan kita bisa memperkirakan resiko apa yang terjadi gitu. Karena sudah selesai, saya ucapkan terima kasih. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan manusia adalah tempatnya salah serta banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.